Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulu di Madinah ada satu tanah lapang. Rupanya itu bekas kuburan. Ya, orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang jahiliyah. Dan kemudian tempat itu berubah menjadi pasar, tempat orang berjualan. Terjadi transaksi jual beli. Jadi orang kafir, Yahudi, Nasoro, ya mungkin ada juga penganut yang lain, ya kan, Zoroaster, ya kan, Majusi, semua gabung di situ. Yang kafir, yang Muslim berjualan di tempat yang sama. Lalu Rasulullah melihat bahwa umat Islam akan bisa lebih maju kalau pasar ini diambil alih kepemilikannya oleh umat Islam. Rasulullah merencanakan untuk membeli. Dan alhamdulillah niat itu terlaksana. Pasar itu kemudian menjadi milik umat Islam. Dan umat Islam yang jualan di situ. Nah, dan memang kebiasaan orang di sana kan mata pencahariannya banyak dari pedagang. Jadi sahabat, ini salah satu trik Rasulullah untuk menguasai pasar. Jadi bukan hanya kita bersaing dengan mereka satu stand, satu kios dengan kios yang lain, tidak. Tapi bagaimana semua tempatnya itu menjadi milik orang Muslim. Hari ini kejadiannya, mal-mal itu milik orang kafir kebanyakan, sahabat. Iya kan? Orang Muslim nebeng jualan di situ. Tentu semua ada lebih kurangnya. Namun kalau kita ingin lebih besar, punya modal, kapital yang besar, tentu akan lebih baik kalau kemudian mal itu ya bisa menjadi milik umat Islam. Dikelolalah dengan baik dan benar. Ya kan? Nah, sahabat, kemudian pasar itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah, selanjutnya yang ingin kita ceritakan adalah bagaimana agar umat Islam itu berbelanja hanya ke pasar umat Islam. Toko-toko umat Islam. Pak Abdullah jualan, kita beli di tempat Pak Abdullah. Pak Abdurrahman jualan, kita belanja tempat Pak Abdurrahman. Ibu Aisyah jualan, kita belanja di tempat Ibu Aisyah. Sekarang ada minimarket 212 Mart, hendaknya kita belanja ke sana. Ya. Jangan berbelanja di tempat orang kafir. Ya kan? Nah, kalau kita belanja di tempat orang Muslim, ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, barang yang kita inginkan toh sama juga ada dengan yang ada di kedai kafir sebelah. Ya kan? Baik, satu terpenuhi ya. Kebutuhan kita juga terpenuhi. Jadi alasan apa yang bisa membuat kita berbelanja ke tempat orang kafir sedangkan di sini orang Islam juga bisa menyediakannya? Harga bersaing. Ya kan? Yang kedua, kalau kita berbelanja ke tempat orang Islam, maka akan timbul ghirah orang Islam ini untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produk-produknya. Tapi coba kalau kita nggak berbelanja ke sana, dia pun jadi malas-malas, jualan produknya pun lama-lama kadaluarsa, busuk, bad stock. Stres dia kan? Kenapa? Saudaraku Muslim belanja tempat orang kafir. Udah jelas-jelas awak Muslim belanja di tempat orang kafir. Keburukannya, kita sudah menyakiti hati saudara kita. Merusak pergaulan silaturahim kita. Padahal kalau kita belanja di situ, lalu kemudian dari penghasilan itu dia bisa hidup, maka itu menjadi punya nilai kebaikan. Dan setiap kebaikan itu
Satu dibalas satu, satu akan ditingkatkan pahalanya menjadi 10 hasanat. Akan bisa berlipat ganda lagi. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kalau kita belanja di tempat orang muslim, rasa-rasanya kita tidak ragu bahwa yang dia jual itu pasti halal. Sekalipun dalam kenyataannya ternyata ada juga yang tidak mempertimbangkan hal yang demikian. Nah, mungkin itu faktor edukasi ya. Kita perlu terus-menerus menyampaikan kepada para pedagang muslim agar mereka menjual barang-barang yang halal lagi baik. Halal tapi sudah busuk, ya jangan dong. Sudah kadaluarsa. Wah, awas kena undang-undang konsumen nanti ya kan. Wah, itu sanksinya berat, saudara. Nah, jadi sahabat, kita mendapat kebaikan dari situ. Kemudian lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kita membangun perekonomian umat ini. Orang-orang kafir itu bangga kalau usaha teman-temannya sesama kafir itu maju. Loh, kok kita nggak bangga teman-teman kita sesama muslim maju? Malah dia bilang, mampus deh situ. Pelit kali pun. Nah, yang jualan jangan pelit-pelit, ya kan? Tapi pembeli yang baik dan penjual yang baik itu adalah yang menetapkan harga dengan murah, dan pembeli yang baik adalah menawar dengan tidak terlalu murah, sehingga ketemu di tengah. Tawar-menawar biasa, tapi buatlah harga yang memang bisa dijangkau. Sahabat, berbelanja tempat orang muslim itu merupakan suatu aktivitas muamalah yang kalau kita niatkan itu untuk membantu saudara kita, membangun perekonomian umat, dan kalau perekonomian umat ini besar, maju, sukses, maka kita akan bisa berdaya saing dan penghasilannya bisa untuk pembangunan yang lebih luas. Zakatnya akan besar, dia akan bayar zakat. Zakatnya sahabat, infaknya sahabat. Nah, itu akan diputar untuk kepentingan kaum muslim yang membutuhkan. Tapi bayangkan kalau toko-toko muslim ditutup, bagaimana mereka mau bayar zakat? Akhirnya kita mematikan sektor zakat gara-gara tidak ada orang yang sanggup berzakat. Kenapa? Pada miskin, pada tumpur, bangkrut usaha orang muslim. Ya kan sahabat? Nah, orang-orang kafir ini juga sampai tersebar kabar ya. Ternyata hasil jualan mereka ini ya semakin membuat mereka bertakwa kepada Tuhannya. Jadi secara nggak langsung kita justru membuat mereka makin taat. Kepada siapa? Kepada agamanya. Padahal seharusnya kita membuat mereka itu bersimpati, berempati kepada Islam dan masuk Islam. Tapi ternyata dengan majunya usahanya, dia menganggap, oh ini dari Tuhan saya, maka saya akan selalu beribadah menurut agama saya ini. Semakin kufur dia. Iya kan? Semakin kufur. Nah, jadi kita perlu memanage ini sahabat. Ya, berbelanja di tempat muslim. Kemudian kalau kita berbelanja di tempat orang kafir sahabat, itu dananya akan terserap untuk keperluan-keperluan peribadatan mereka. Berarti secara tidak langsung kita juga mendukung maju pesat berkembangnya manajemen ibadah mereka. Dan semakin majulah agama mereka. Lalu agama kita bagaimana? Emangnya memajukan peribadatan ini nggak perlu uang? Masjid menggunakan air. Air apa nggak dibayar? Listrik apa tidak dibayar? Plafon yang rusak di masjid apa tidak diperbaiki? Masjid yang sudah semakin lapuk tua apa tidak direnovasi? Apa tidak dibangun yang lebih besar? Itu baru cerita masjid sahabat. Banyak orang-orang muslim ini yang miskin. Dan akhirnya mereka murtad sahabat. Kenapa? Mereka tidak bersimpati lagi. Tidak berempati lagi. Iya kan? Lalu kemudian yang datang memberi bantuan ternyata orang-orang kafir yang kita kayakan tadi. Lalu kemudian membujuk saudara-saudara kita untuk keluar dari Islam. Masya Allah sahabat. Mulai hari ini berbelanjalah pada saudara-saudara kita sesama muslim. Yang menjual, jangan menjual dengan harga yang terlalu mahal. Sebatas Anda dapat keuntungan, itu alhamdulillah. Layani dengan sebaik-baiknya. Dan yang membeli, tawarlah dengan harga yang pantas, yang wajar, jangan terlalu rendah. Jadi ketemunya penjual dan pembeli dalam satu penawaran yang disukai. Ada antarudim minkum di situ.
suka sama suka. Maka terjadilah jual beli yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian tentang ekonomi syariah kita, sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.